Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Ongkos terbang Su-35 per jam nyaris setengah miliar. Rafale harga mahal tapi biaya terbang merakyat. Jika Indonesia jadi beli Sukhoi Su-35 maka harus siap kocek tebal untuk operasionalnya karena biaya terbang mencapai nyaris 0,5 miliar per jam. Faktor itu menjadi salah satu alasan Indonesia beralih ke Rafale selain adanya ancaman sanksi CATSA. Indonesia pada 2018 sudah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 jet tempur Su-35. Namun Indonesia mengurungkan transaksi itu dan memilih memborong 42 jet tempur Rafale Prancis. Rencana Indonesia untuk memodernisasi persenjataannya awalnya memang mengincar pesawat tempur Rusia tersebut. Bahkan sampai sekarang pun Indonesia dinilai masih berminat membelinya sambil melihat situasi sikap Amerika Serikat dan celah untuk mensiasati sanksi CATSA. Military Watch Magazine dalam terbitan Juli 2023 menulis, ada beberapa spekulasi kuat bahwa Indonesia masih berusaha mendapatkan Su-35 atau jet tempur canggih asal Rusia lainnya. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tapares di majalah yang sama pada 9 Mei 2024. Tapares menegaskan kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit Su-35 belum dibekukan. Indonesia tak pernah mengakhiri perjanjian itu, namun ditunda untuk menghindari kemungkinan ketidaknyamanan tertentu katanya. Sebenarnya, menurut beberapa pengamat, bukan hanya ancaman CATSA saja yang membuat Indonesia agak menahan membeli Su-35. Meski satu unit Su-35 dibanderol dengan harga relatif murah, tapi tetap ada faktor minusnya juga bagi negara seperti Indonesia, terutama ongkos terbangnya yang kelewat tinggi. Harga Su-35 per unit sebesar 69,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Sementara pesawat Amerika Serikat F-15 Eagle II harganya bisa mencapai 101 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Meski begitu, harga tersebut masih terbilang murah dibandingkan jet tempur Rafale yang baru dibeli Indonesia. Satu unit Rafale dibanderol 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Artinya, jika Indonesia membeli 42 Rafale berarti harus mengeluarkan dana sebesar 75,6 triliun rupiah. Apakah Indonesia terlalu boros dalam membeli jet tempur? Terkesan saat membeli, harga Rafale memang lebih mahal daripada pesawat tempur lainnya. Namun untuk jangka panjang, Rafale dinilai lebih ngirit daripada Su-35, F-15 atau F-16. Rata-rata ongkos terbang Rafale per jam membutuhkan biaya hanya sekitar 18.000 sampai dengan 28.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 291 juta rupiah sampai 453 juta rupiah. Namun sebenarnya rata-rata biaya terbang Rafale dalam sejam hanya 19.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 307,5 juta rupiah. Ini didasarkan operasi Rafale di Mali, Afrika yang ternyata rata-rata hanya membutuhkan ongkos terbang 19.000 dolar Amerika Serikat per jam. Sedangkan harga terbang Su-35 mencapai 30.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 485,6 juta rupiah, hampir setengah miliar rupiah. Untuk pesawat tempur F-15, ongkos terbangnya berkisar 24.000 dolar Amerika Serikat per jam atau sekitar 388,5 juta rupiah, masih tinggi dibanding ongkos terbang Rafale. Dari segi harga pesawat, dari segi ongkos terbang, ternyata Rafale paling irit dibandingkan pesawat tempur generasi 4 ke atas. Tak hanya itu, perawatan Rafale lebih mudah dengan suku cadang yang mudah didapat dari Prancis. Biaya upgrade dan perbaikannya juga sederhana dan murah. Apalagi Indonesia juga akan mendapatkan transfer teknologi dari Dassault Aviation sebagai produsen Rafale. Sementara Su-35 membutuhkan harga spare part yang lebih mahal, dengan perawatan dan upgrade yang lebih rumit dan tentu membutuhkan biaya tinggi. Belum lagi, jika ada sanksi, maka Indonesia akan kesulitan mendapatkan suku cadang dari Rusia.
Sedangkan pesawat dari Amerika sebenarnya tergolong murah dalam perawatan, perbaikan, dan upgrade. Hanya saja, Amerika Serikat sering membatasi akses penggunaan pesawatnya atau terlalu mengatur. Seperti kata mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, seperti dikutip Military Watch Magazine, Amerika Serikat sering tak menghalangi pengguna pesawatnya untuk perang jika tak sesuai kepentingannya. Beberapa caranya, Amerika Serikat akan menghentikan pengiriman senjata pesawat itu atau bahkan beberapa sistem dibuat tak berfungsi. Hal itu pernah dirasakan Indonesia saat bersih tegang dengan Australia pada tahun 1990-an. Amerika Serikat cenderung memihak Australia, sehingga kemampuan F-16 Indonesia digembosi dengan caranya. Jika terjadi perang antara Indonesia dan Australia, Indonesia bakal kesulitan mengoptimalkan F-16 miliknya. Maka banyak pengamat menilai Indonesia mengambil langkah cerdas ketika akhirnya membeli 42 Rafale karena akan lebih ngirit dalam jangka panjang. Selain itu, Prancis sebagai negara sahabat Indonesia sejak puluhan tahun akan memberi dukungan menyangkut maksimalisasi fungsi Rafale.